Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah seorang laki-laki soleh dari kalangan Bani Israel yang dipilih oleh kaumnya sebagai raja bagi mereka. Dia takut terhadap akibat buruk kerajaan, maka dia kabur dari negerinya dan pergi ke sebuah tempat yang jauh di mana dia tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Bagaimana kisahnya? Sebagaimana biasa, silahkan yang belum subscribe terlebih dahulu, like, komen positif dan juga share. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan. Kisah ini adalah kisah raja yang kabur dari tahtanya. Dia ingin makan dari hasil keringatnya sendiri dan beribadah kepada Tuhannya. Pada suatu hari, sang raja merenungi keadaannya manakala dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas Masjidil Aqsa. Pada malam itu dia sholat di malam yang tenang dan rembulan menaungi Baitul Maqdis dengan sinarnya. Laki-laki ini memikirkan dirinya dan tugas yang dipikulnya. Dia berpikir tentang tempat kembalinya manakala Tuhannya bertanya kepadanya tentang hari-hari di mana dia berkuasa, sejauh mana dia berpegang kepada syariatnya. Dia melihat perilakunya pada waktu memegang kekuasaan. Dia merasa jalannya kurang baik. Perenungannya mendorongnya untuk berlari meninggalkan kekuasaan dan kepemimpinannya. Dia pergi mencari sebuah tempat di mana tidak seorang pun mengenalnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari tanggung jawab berat yang dibebankan oleh kekuasaan di pundaknya, jauh dari godaan serta fitnah kekuasaannya. Raja tersebut menemukan jalan yang baik untuk kabur, yaitu pergi secara diam-diam. Raja ini menemukan seutas tali di tempatnya itu. Dia mengikat dengan kuat dan merayap turun dengan tali itu dari atas masjid sampai turun ke tanah. Lalu sang raja kabur dan sampailah di tepi laut. Di sana terdapat suatu kaum yang bekerja mencetak bata. Dia bergabung dengan mereka, bekerja seperti mereka dan mendapatkan upah seperti mereka. Dia makan dari hasil keringatnya sendiri. Jika waktu sholat tiba, dia meninggalkan pekerjaannya demi sholat. Dia bersungguh-sungguh dalam bekerja, teguh beragama dan menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerja-pekerja lain melihat keutamaannya dan akhlaknya yang mulia melalui pembawaan dan ucapan dan perbuatannya. Maka mereka menyampaikan hal itu kepada kepala desa mereka yang berdekatan dengan mereka. Dan sepertinya kepala desa ini adalah orang soleh yang mencintai orang-orang yang soleh pula. Dia ingin mengenal laki-laki yang tinggal di desanya itu, maka dia meminta pembantunya untuk mengundangnya. Tetapi sang mantan raja menolak untuk hadir. Undangan kepala desa kepada mantan raja itu terus dikirim. Begitu pula sang mantan raja menolak terus-menerus undangan dari kepala desa tersebut. Tidak ada jalan lain bagi kepala desa itu kecuali mengambil kendaraannya dan pergi menemuinya di tempat dia bekerja. Ketika kepala desa sudah sampai di tempat kerja mantan raja bekerja itu, maka mantan raja melihat kepala desa mendatanginya. Ia pun langsung berlari sekuat tenaga. Kepala desa pun mengejarnya di atas kudanya, sementara mantan raja itu berlari sekuat tenaga kabur dari kepala desa. Karena mantan raja berlari sangat cepat hingga membuat kepala desa tidak dapat menyusulnya, kepala desa pun memutuskan untuk berjanji kepada mantan raja agar tidak menyakitinya. "Wahai hamba Allah, aku tidak akan mencelakakanmu," ujar kepala desa. Laki-laki itu berhenti dan berbincang. "Kamu ini siapa? Semoga Allah merahmatimu," tanya kepala desa kepada mantan raja. "Aku adalah raja negara ini dan ini. Saat aku merenungkan urusanku, aku mengetahui bahwa apa yang aku jalani terputus dan bahwa ia telah menyibukkanku dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku meninggalkannya dan datang kemari untuk beribadah kepada Tuhanku Azza wa Jalla," jawab mantan raja. Sang mantan raja menjelaskan keadaannya, bahwa dia adalah seorang raja yang lari meninggalkan kaumnya. Ketakutannya kepada Allah mendorongnya untuk melepaskan tahta kekuasaannya. Lalu kepala desa berkata, "Kamu tidak lebih memerlukan apa yang kamu lakukan dari diriku." Ternyata keadaan kepala desa ini sama dengan keadaan mantan raja.
Kedua orang ini satu pemikiran. Lalu kepala desa pun bertekad untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh sang mantan raja ini. Oleh karena itu, kepala desa meninggalkan posisi yang didudukinya dan bergabung dengan mantan raja tersebut. Keduanya meninggalkan desa tersebut dan berkelana berdua dengan saling menjaga persaudaraan. Karena beribadah kepada Allah, keduanya harus menjalani itu sampai maut menjemputnya di daerah yang jauh lagi terpencil di Mesir. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa kedua orang ini sama-sama berdoa kepada Allah agar dimatikan secara bersamaan, dan sepertinya hal itu dikabulkannya. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini diantaranya adalah, di antara hamba-hamba Allah terdapat golongan hamba yang mementingkan beribadah kepada Allah di atas kekuasaan dan jabatannya. Mereka itu adalah contoh manusia yang tidak umum. Semua orang pasti merasa heran terhadap mereka di setiap waktu dan tempat. Dan pelajaran yang lainnya adalah, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video hikmah lainnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Like, komen positif dan juga share. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.